Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafli Hamid Zainur dengan NIM S1S1222135 dari kelas B. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membuat video tentang presentasi metode numerik yang merupakan tugas pertama dari metode numerik ini. Ya, langsung saja. Nah, di sini presentasinya begini, itu metode numerik ya. Yang pertama itu adalah introduction. Nah, introduction itu adalah pengenalan. Langsung saja. Nah, apa itu metode numerik? Nah, metode numerik adalah teknik yang digunakan untuk memformulasikan persoalan matematik sehingga dapat dipecahkan dengan operasi perhitungan aritmatika. Nah, jadi operasi perhitungan aritmatika itu biasanya ada tambah, kurang, kali atau bagi. Jadi kata dasarnya itu metode adalah cara, kemudian numerik itu angka. Jadi cara yang berhubungan dengan angka, ya, yang berhubungan dengan persoalan matematik lah. Selanjutnya adalah metode numerik dalam bidang rekayasa. Nah, apa itu dalam metode numerik dalam bidang rekayasa? Nah, jadi dalam bidang rekayasa ini kebutuhan untuk menemukan solusi persoalan secara praktis adalah jelas. Nah, dari kacamata rekayasawan masih tampak banyak cara penyelesaian persoalan matematik yang dirasa kurang terlalu dalam. Nah, dalam bentuk yang kurang konkret. Nah, jadi bagi rekayasawan solusi yang diperoleh secara analitik kurang berguna untuk tujuan numerik. Nah, persoalan rekayasa dalam prakteknya tidak berfungsi selalu menemukan solusi dalam bentuk fungsi matematik lurus atau kontinus. Jadi dalam bidang rekayasa ini kebutuhannya dari solusi persoalan secara adalah jelas ya dari kacamata rekayasawan. Nah, dan masih banyak lagi. Nah, jadi dari rekayasawan itu solusi yang diperlukan kurang berguna untuk tujuan numerik. Nah, jadi dalam persoalan rekayasa dalam prakteknya ini dia tidak selalu membutuhkan solusi dalam bentuk fungsi matematik. Oke. Selanjutnya adalah metode numerik untuk persoalan matematika yang rumit saja. Apakah iya? Nah, jadi metode numerik itu berlaku umum, yakni ia dapat diterapkan untuk menyelesaikan persoalan matematika sederhana. Nah, yang juga dapat diselesaikan dengan metode analitik maupun persoalan matematika yang tergolong rumit. Nah, yang bentuk analitik pun belum tentu dapat menyelesaikannya. Sebagai contoh berikut. Nah, jadi ada integral ini. Jadi hasilnya adalah pi, O-nya 0. Kemudian di akar 1 ditambah cos 2 x dx. Nah, sama mudahnya dan menghitung integral b ini. Jadi, metode numerik ini eh, ia dapat diterapkan untuk menyelesaikan persoalan matematika yang sederhana. Nah, dan juga persoalan matematika yang rumit. Ya, jadi seperti ini. Kemudian kita lanjut, yaitu peranan komputer dalam metode numerik. Nah, apa saja peranan komputer dalam metode numerik? Kita lihat. Nah, yang pertama itu adalah komputer berperan besar dalam perkembangan bidang metode numerik. Nah, hal ini mudah dimengerti karena persoalan dengan metode numerik adalah berupa operasi aritmatika seperti penjumlahan, perkalian, pembagian, terus membuat perbandingan. Nah, yang kedua adalah penggunaan komputer dalam metode numerik antara lain untuk memprogram. Langkah-langkah metode numerik diformulasikan menjadi program komputer. Program ditulis dengan bahasa pemrograman tertentu seperti Fortran, Pascal, C, C++, Basic, dan sebagainya. Nah, yang ketiga adalah selain mempercepat perhitungan numerik, dengan komputer kita dapat mencoba berbagai kemungkinan solusi yang terjadi akibat beberapa perubahan parameter. Nah, solusi yang diperoleh juga dapat ditingkatkan ketelitiannya sebagai dengan mengubah nilai parameternya. Jadi peranannya dalam komputer itu ya seperti ini ya. Yang bisa saya jelaskan itu cuma tiga saja. Oke, lanjut ke, nah, mengapa kita harus mempelajari metode numerik? Nah, mengapa? Karena yang pertama itu adalah merupakan sebuah alat bantu penyelesaian masalah matematika yang sangat ampuh. Nah, jadi eh, persoalan matematika yang rumit maupun yang sulit, yang susah ataupun yang mudah. Nah, itu bisa dipecahkan oleh metode numerik ini yang merupakan menjadi alat bantu ya. Yang kemudian itu adalah menyediakan sarana untuk memperkuat kembali pemahaman matematika. Ya, jadi metode numerik ini bisa jadi apa ya? Sebuah alat bagi kita untuk memperkuat kembali pemahaman matematika kita yang kurang kita pahami. Seperti kalau di sekolah kita belum terlalu paham tentang trigono, jadi dalam metode numerik ini kita bisa lebih memahaminya. Kemudian di pasaran banyak tersedia program aplikasi numerik komersial.
Nah, jadi seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah membuat sendiri program komputer tanpa harus membeli paket programnya ya. Jadi ini lebih menghemat dana dan sebagainya. Oke, jadi eh, ini 4 saja contohnya yang bisa saya jelaskan. Kemudian kita lanjut ke tahap-tahap memecahkan persoalan secara numerik. Nah, apa saja tahap-tahap memecahkan persoalan secara numerik? Nah, langsung saja. Yang pertama adalah pemodelan. Nah, pemodelan di sini ya kita olah. Kemudian kita penyerahan dan model. Kemudian formulasi numerik. Yang keempat itu pemrograman. Yang kelima adalah operasional dan yang terakhir adalah evaluasi. Jadi itu. Kemudian peranan ahli informatika dalam metode numerik itu apa saja sih peranannya? Nah, yang pertama tahap satu dan tahap 2 melibatkan para pakar di bidang persoalan yang bersangkutan. Jadi eh, bidang-bidang apa saja yang kita mau ya itu. Kemudian orang informatika baru berperan pada tahap 3, 4 dan 5. Nah, jadi tahap satu yang pertama itu melibatkan pada pakar, pakarnya dulu. Nah, kemudian orang informatikanya yang terakhir adalah kerjasama informatikawan dan pakar. Nah, setelah pada tahap pertama itu diselesaikan oleh pakar dan kemudian 4, 3, 4, 5 diselesaikan oleh orang informatika. Nah, tahap selanjutnya adalah kerjasama ataupun kolaborasi antara keduanya. Jadi itu. Kemudian kita lanjut perbedaan metode numerik dan analisis numerik. Nah, perbedaan metode numerik dan analisis apa saja sih? Nah, metode adalah itu algoritma yang menyangkut langkah-langkah penyelesaian persoalan secara numerik. Nah, jadi itu pengertian dan analisis adalah terapan matematika untuk menganalisis metode. Jadi seperti itu. Nah, kemudian terima kasih. Nah, sekian penjelasan singkat dari saya. Bila ada kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.